Tapi apakah sebenarnya masih layak bila selalu setan yang dipersalahkan? Mengingat ada kalanya kelakuan manusia pun sudah melebihi kelakuan setan. Itulah kurang lebihnya yang akan kita bahas kali ini. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Pasti bukan hanya sekali dua kali Anda mendengar setan dipersalahkan. Tiap kali ada manusia berbuat dosa, tiap kali sama kita melakukan hal yang tidak semestinya, pastilah setan yang dikambing hitamkan. Karena setan telah menggoda iman kita. Godaan setan inilah yang menjadikan kita salah langkah. Tapi apakah sebenarnya masih layak bila selalu setan yang dipersalahkan? Mengingat ada kalanya kelakuan manusia pun sudah melebihi kelakuan setan. Itulah kurang lebihnya yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas soal bis yang paling menyesatkan, yaitu bisikan setan. Jika dipikir-pikir, setan hanyalah melakukan tugasnya. Dari sananya tugas setan yang memang menggoda manusia. Bisa kita bilang para setan konsisten dengan tugasnya itu. Komitmennya tinggi dan mereka tidak pernah berhenti hingga akhir zamannya nanti. Sebaliknya, adalah tugas kita sebagai manusia untuk bertahan dari godaan itu. Jadi jika kita gagal menghadapi godaan, apakah lantas setannya saja yang bersalah? Tentu tidak. Pada akhirnya, yang menjadi bandar narkoba bukan setan, yang melakukan korupsi bukan setan, yang membunuh, berselingkuh, atau melecehkan anak di bawah umur juga bukan setan. Manusialah yang melakukannya. Manusia pula yang menikmati hasil dari kejahatannya. Lalu kenapa harus setan dipersalahkan? Adalah benar bahwasannya setanlah yang menggoda. Setanlah yang merayu, sekaligus menyediakan dalih untuk setiap perbuatan itu. Tapi pada kenyataannya, tetap kitalah sendiri yang memutuskan untuk mengikuti godaan setan. Tetaplah kita yang berbuat, bukan setannya. Padahal sudah sejak bocah kita dididik untuk tidak terjerumus godaan setan. Ibaratnya kita punya hutang, lalu dikejar-kejar debt collector. Apakah bisa kita menyalahkan debt collectornya? Tentu tidak, karena yang mereka lakukan adalah menjalankan tugasnya. Karena memang kita memiliki tanggungan yang harus kita selesaikan. Setan pun begitu. Tugas mereka menggoda iman kita dan tugas kita untuk mempertahankan iman tersebut. Jika ada masanya kita hilaf, kita lalai, kita terlena, maka akuilah apa adanya, belajar dari pengalaman tersebut, dan perbaiki diri kita. Anggaplah ini sebagai proses pembelajaran bagi kita dan tidak perlu mengkambing hitamkan siapapun pada prosesnya. Bahkan ada kalanya, setan lebih jujur daripada manusia. Setan jujur pada posisinya, pada tujuannya, bahwasanya ia memang ada untuk menjerumuskan kita. Sedangkan manusia, banyak yang manis di depan, tapi menusuk di belakang. Jadi jangan heran jika semakin kesini kita semakin tidak membutuhkan setan lagi. Buat apa setan beraksi jika manusia kemudian mampu membuat kesalahannya sendiri, tanpa perlu diajari. Tentu saja, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah pandangan. Bisa jadi Anda memiliki pandangan lain, apapun itu boleh sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa menjadikan pembelajaran tersendiri bagi banyak dari kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.